Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Sari dari kelas 12 RPL 3. Absen 16, sekolah di SMKN 71 Jakarta. Saya akan membahas tentang arsitektur sistem RDBMS atau yang bisa disebut dengan Relational Database Management System. Arsitektur Relational Database Management System adalah sebuah sistem yang secara otomatis menyatukan semua DBMS yang saling berhubungan. RDBMS biasanya menggunakan 4TH Generation Language atau bisa disebut 4GL dan sangat fleksibel, sehingga data dapat dimodifikasi dengan mudah. Demikian pula dengan struktur database-nya. Konsep database. Database merupakan kelompok fakta atau keterangan yang diatur berhubungan dengan pengolahan data, penyediaan informasi, dan penggunaan referensi. Database juga merupakan kumpulan data dan informasi dalam jumlah yang banyak, sehingga diperlukan penyusunan dengan kriteria yang terpola dengan jelas. Oleh sebab itu, sebelum membangun sistem database, dibutuhkan juga perencanaan rancangan sistem database agar informasi yang diperlukan dapat diperoleh dengan efisien dan efektif. Manajemen data konvensional sistem berkas. Sebelum kemunculan sistem manajemen database, pemrosesan data menggunakan pendekatan yang berbasis berkas. Pengorganisasian database masih terpisah antara database satu dengan database lainnya. Perancangan sistem masih didasarkan pada kebutuhan individual si pemakai atau per departemen, bukan berdasarkan kebutuhan sejumlah pemakai seluruh lini perusahaan atau organisasi, sehingga dapat diduga banyak akibat negatif yang ditimbulkan dari sistem tersebut, antara lain redundancy atau duplikasi data yang sering mengakibatkan kurang akuratnya informasi yang dihasilkan karena terjadi perbedaan data antara data awal dan mungkin sudah diperbarui, sedangkan data duplikatnya belum diperbarui. RDBMS. Konsep Relational Database Model diajukan pertama kali oleh peneliti IBM, Dr. Edgar F. pada tahun 1969 dan merupakan database model yang paling banyak digunakan saat ini. Dr. Cook pada awalnya mencari cara baru untuk menangani data dalam jumlah besar karena keterbatasan pada hierarchical dan network model yang umum digunakan saat itu. Ia menerapkan prinsip matematis dalam menyusun data tersebut. Dan karena memang memiliki keahlian di bidang matematika, Dr. Cook berusaha mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan yang sering timbul dalam database model saat itu, seperti redundansi, hubungan antar data, dan ketergantungan kepada urutan di media penyimpanan. Dr. Cook mengajukan ide tentang relational model dalam jumlah pepera berjudul Relational Model of Data for Large Shared Database pada Juni 1970. Relational Database Model berasal dari dua cabang ilmu matematika, set theory dan first order predicate logic. Sebuah relational database menyimpan data dalam relasi atau yang disebut juga tabel. Setiap tabel terdiri dari tuple atau record dan atribut atau file. Urutan penyusunan dalam media penyimpanan fisik tidak terpengaruh dalam model ini. Dan setiap record di dalam tabel
diidentifikasi dengan sebuah file unik. Relational database model inilah yang paling populer dan banyak diimplementasi dalam berbagai aplikasi database saat ini, termasuk Oracle dan MySQL. Aplikasi database untuk relational model dikenal juga dengan Relational Database Management System. Arsitektur RDBMS. Bentuk penggunaan relational DBMS dalam berbagai bidang kerja. Misalnya, akuntansi, manajemen sumber daya manusia, dan lain-lain. Saat ini, implementasinya sudah sangat banyak dan adaptasi dengan kebutuhan spesifikasi data yang rasional sehingga dapat dimiliki dan diimplementasikan oleh segala kalangan sebagai bagian dari investasi perusahaan. Sebuah sistem manajemen basis data atau yang disebut dengan RDBMS identik dengan sebuah program komputer yang didesain untuk manajemen sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan melakukan operasi-operasi atas data dan atas permintaan penggunanya. Meskipun pada awalnya DBMS hanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan berskala. Berskalanya itu berskala besar yang memiliki perangkat komputer yang sesuai dengan spesifikasi standar yang dibutuhkan. Arsitektur DBMS memiliki banyak karakteristik yang membedakan innya. Perbedaan yang paling penting adalah pemisahan segi fisik dari segi logika suatu data. Seluruh RDBMS secara logika tersimpan di dalam tabel-tabel dari baris dan kolom. Sistem pencarian data di dalam RDBMS menggunakan indeks yang merupakan struktur data yang terpisah dari tabel dan menyimpan hanya nilai yang terstruktur dari kolom-kolom dan alamat fisiknya. Di samping itu, dengan didukung oleh penggunaan indeks dapat mempercepat proses pencarian data di dalam database. Berikut adalah arsitektur RDBMS. Database server, instance, dan database. Di dalam instance terdapat memori data, metakode, plain SQL statement. Processes ada reader, writer, logging, dan checkpoint. Yang data itu dimasukkan ke memori model, sedangkan yang processes dimasukkan ke proses model. Yang ada di database itu terdapat data, tables, rows, columns, dan index. Sebelahnya lagi ada logs, dan sebelahnya lagi ada control file. Itu semuanya untuk storage model. Berbeda ya dengan instance. Di sini ada juga gambar arsitektur RDBMS. Terdapat client host, network, dan server host. Jadi ini struktur-strukturnya. Arsitektur RDBMS. RDBMS sebagai sebuah program yang melayani sistem basis data yang entitas utamanya terdiri dari tabel-tabel yang memiliki relasi dari satu tabel ke tabel yang lain. Suatu database terdiri dari banyak tabel dan tabel-tabel tersebut terdiri dari banyak file yang dinyatakan sebagai kolomnya. Isi tiap baris dari tabel inilah merupakan data. Misalnya, dalam database kelas yang terdiri tabel siswa, tabel mapel, dan tabel nilai. Primary key merupakan sebuah aturan yang berfungsi untuk membedakan antara baris satu dengan baris lainnya yang ada pada tabel dan bersifat unik. Primary key dapat diterapkan pada satu atau lebih file
Apabila diterapkan pada satu atau lebih file, maka pada file tersebut tidak boleh bernilai sama untuk seluruh baris pada tabel. Relasi antar tabel. Sebuah database dalam relasional yang saling terhubung satu sama lainnya. Relasi adalah dalam relational database, tapi lebih familiar jika menyebutnya sebagai tabel. Dalam relational database, bentuk penggunaan kolom disebut atribut, sedangkan baris disebut tuple. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.